Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi manajemen pada perusahaan Indofood Makmur Tbk. Adapun anggota dari kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Aiga Nanda Putri, dan rekan saya, Nurusnina Izati. Selanjutnya, materi mengenai profil perusahaan akan dibacakan oleh rekan saya. Profil perusahaan Indofood. Perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Mulanya perusahaan ini didirikan pada 14 Agustus 1990, yang awalnya dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur, tepatnya pada tanggal 5 Februari 1994. Perusahaan ini memproduksi beberapa merek makanan ringan, mie instan, minyak goreng, penyedap rasa, produk makanan bayi, dan banyak lagi. Pada akhir tahun 1980, Indofood mulai memasuki pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke berbagai negara di kawasan ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, serta beberapa negara di Afrika. Adapun visi dan misi perusahaan Indofood. Visi dan misi yang ditunjukkan terhadap PT Indofood merupakan realistik, spesifik, dan meyakinkan yang merupakan penggambaran citra nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Visi PT Indofood menjadi perusahaan total food solution, berkomitmen untuk menjadi perusahaan terdepan dalam menyediakan produk pangan yang bermutu tinggi, aman dikonsumsi, serta menjadi pemimpin di industri makanan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan berkualitas. Adapun misinya, yang pertama, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang kedua, menghasilkan produk berkualitas tinggi yang inovatif dengan harga terjangkau sehingga menjadi pilihan utama pelanggan. Yang ketiga, perusahaan terus meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Yang keempat, menyediakan solusi pangan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi guna memastikan kualitas produk yang bermutu. Selanjutnya, sistem informasi perusahaan Indofood. Sistem informasi telah menjadi kebutuhan bagi perusahaan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi sepanjang abad ke-20. Perkembangan teknologi yang awalnya diperuntukkan perusahaan sebagai pengelola dan pengendalian persediaan barang berubah menjadi sistem informasi fungsional yang berkontribusi bagi banyak proses internal suatu perusahaan. Sistem informasi yang digunakan perusahaan Indofood yaitu sistem Enterprise Resource Planning, yaitu suatu alat penting bagi perusahaan untuk mengkoordinasikan proses internal dan eksternal perusahaan dalam mengkoordinasikan antar pemangku kepentingan perusahaan yang bertujuan untuk menginterpretasi pengendalian proses material dan informasi melalui pemanfaatan berbagai modul perangkat lunak, termasuk rantai pasokan, manufaktur, manajemen gudang, dan lain-lainnya. Dalam sistem ERP yang diterapkan Indofood seperti Sistem Enterprise Resource Planning (IRP) berbasis SAP R/3 dan ISCM. SAP System Application and Product in Data Processing, salah satu perangkat lunak IRP yang membantu perusahaan merencanakan dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lebih mudah dan efisien. SAP terdiri dari berbagai modul aplikasi yang saling terhubung dan mendukung semua transaksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem IRP yang pertama mengelola finansial modul ERO, artinya membantu mencatat transaksi laporan keuangan setiap unit. Modul keuangan sendiri terbagi ke dalam beberapa kategori yang meliputi A. Controlling dan Financial SDM, yakni mendukung analisis biaya dan pengendalian biaya serta mengelola kredit maupun mengoptimalkan kas. B. Investasi manajemen, yakni mendukung pengambilan keputusan strategis melalui analisis investasi jangka panjang dan aset tetap perusahaan. Dan yang C, akun payable dan receivable, yakni memantau piutang dan utang. Yang kedua, logistik execution, yakni bagian dari manajemen logistik yang mencakup pada implementasi operasional dari pergerakan barang, penerimaan hingga distribusi ke pelanggan akhir. Dalam artian, melacak stok persediaan bahan baku dan memantau pengiriman antar distributor dan pabrik.
Logistik execution terbagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, inbound logistik meliputi penerimaan bahan baku dari pemasok seperti bumbu dan tepung yang digunakan dalam produksi mie instan yang menggunakan sistem warehouse atau WMS. Yang B, outbound logistik, yakni pendistribusian produk ke berbagai wilayah yang menggunakan sistem distribusi berbasis GPS tracking untuk pengiriman. Yang C, project system, untuk membantu dalam merancang perencanaan unit costing, membuat jadwal aktivitas, mengatur sumber daya lewat otomatisasi permintaan material, pengelolaan stok, dan network planning. Yang D, terdapat quality management yang berfungsi sebagai menyediakan master data berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000 series. Dan yang terakhir, plant maintenance yang mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan serta mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Ada juga manfaat penerapan sistem Enterprise Resource Planning dalam PT Indofood. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. RRP memungkinkan PT Indofood untuk mengotomatisasi banyak proses bisnis, seperti pengadaan, produksi, pengiriman, dan penjualan. Dengan mengotomatisasi proses ini, perusahaan dapat mengurangi waktu dan biaya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. RRP membantu PT Indofood mengumpulkan dan menganalisis data bisnis secara real-time, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan lebih baik, cepat, dan tepat terkait stok pengiriman, produksi, dan permintaan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan. ERP membantu PT Indofood mempercepat dan memastikan ketepatan pengiriman, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga pangsa pasar. Dan terakhir, keempat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian. ERP memungkinkan PT Indofood untuk melakukan pengawasan dan pengendalian bisnis dengan lebih baik. Hal ini termasuk kontrol inventaris, kontrol produksi, pengawasan persediaan, dan pengawasan keuangan. Selanjutnya ada sistem supply chain management atau manajemen rantai pasok. Menurut Sumarsan, adalah serangkaian aktivitas dan entitas yang terlibat dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dari bahan baku hingga ke konsumen, produksi akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Seluruh aktivitas ini mencakup pembelian dan pengalih-dayaan. Penerapan ESDM pada PT Indofood CBTP Sukses Makmur Tbk membantu pengelolaan kegiatan rantai pasok yang menghasilkan integrasi antara distributor dan perusahaan serta perusahaan dan pelanggan. Tujuan dari penerapan supply chain pada PT Indofood adalah mampu memuaskan keinginan atas pelanggan, menurunkan biaya operasional, memastikan produk Indofood selalu tersedia di berbagai pemasaran, mengintegrasikan data dan informasi dari seluruh bidang dalam rantai pasok, mulai dari prosesmen, supplier, gudang, distributor, hingga sampai konsumen. Pertama, bagian prosesmen melakukan pemesanan bahan melalui ESDM kepada supplier dengan mengisi data pesanan dan mengirimnya. Setelah pesanan dikirim, supplier menerima email pesanan lalu mengirim bahan baku pesanan. Kemudian, bahan pesanan tersebut diterima oleh pihak gudang bahan. Lalu, admin gudang bahan melakukan input data gudang bahan. Setelah itu, pihak prosesmen menerima notifikasi perubahan stok, lalu melihat stok gudang bahan dan melakukan pembayaran hingga pembayaran diterima oleh pihak supplier. Berikut contoh gambaran diagram hasil produksi ke gudang produk. Yang kedua, dari gambar di samping, bagian gudang bahan yang menerima bahan dari supplier, setelah itu dilakukan pendataan dan bahan baku dikirim ke bagian produksi. Bagian produksi akan menerima bahan baku dan mengelola serta melakukan produksi dengan bahan baku yang diterima. Yang ketiga, pihak produksi akan menginput data hasil produksi dan mengirimkan produk ke gudang produksi. Bagian gudang produksi akan menerima produk dan menginput data produk tersebut. Berikut gambar pengiriman produksi ke tangan konsumen, mulai dari gudang produk sampai produk tersebut nyampai ke konsumen.
Pada gambar pengiriman produk ke konsumen, pihak gudang produk menerima produk, kemudian dilakukanlah pendataan data produk, dan dikirimkan produk tersebut ke distributor. Distributor akan menerima produk untuk langsung didistribusikan kepada konsumen, setelah itu dilakukanlah pendataan terhadap pendistribusian. Nah, adapun tampilan Noodle Division Indomie, tampilan di samping ini merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna untuk memesan bahan baku dari supplier. Pada antarmuka penggunaan user interface aplikasi semacam ISCM PT Indofood, terdapat beberapa kolom penting seperti kolom supplier yang digunakan untuk memilih pemasok bahan baku yang akan dipesan. Kolom bahan ini berfungsi untuk memilih jenis bahan yang ingin dipesan oleh tim purchasing Indofood. Selain itu, ada kolom untuk menuliskan catatan atau keterangan terkait pemesanan yang dilakukan. Kolom tinggal tanggal transaksi digunakan untuk mencatat tanggal saat pemesanan dibuat. Proses rantai pasok Indofood. Yang pertama, supplier. Indofood mendapatkan bahan baku utama sebagai bahan persediaan seperti bumbu dan tepung dari pemasok, termasuk kemitraan lokal untuk menjamin kualitas bahan baku yang didapatkan. 2. Gudang. Bahan baku disimpan di gudang penyimpan stok sebelum diproses. Yang ketiga, produksi. Bahan baku akan diolah di pabrik menjadi produk setengah jadi seperti mie instan. Proses ini diawasi dengan ketat termasuk uji kualitas di labor agar memenuhi standar. Yang keempat, pengemasan. Setelah uji kualitas, produk dibungkus secara rapi untuk menjaga mutu produk. Yang kelima, distribusi. Produk distribusikan dari pabrik ke agen distributor, kemudian ke pengecer seperti supermarket hingga ke konsumen. Yang keenam, konsumen. Produk Indofood tersedia di berbagai penjualan yang mudah dijumpai dan dibeli konsumen. Selanjutnya ada penerapan sistem TPS dan MIS. Transaction Processing System atau TPS, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola transaksi harian operasional perusahaan secara efisien dan akurat. Di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, sistem ini menangani berbagai transaksi rutin seperti penjualan kepada konsumen, distributor, dan pengecer, pembelian bahan baku dan kemasan, proses produksi mie instan, susu, makanan ringan, dan produk lainnya, serta distribusi produk ke gudang dan berbagai wilayah. TPS memastikan setiap transaksi tercatat dengan tepat dan efisiensi. Ada juga MIS, yaitu Management Information System. Sistem yang memproses data dari TPS dan sumber lainnya untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dan komite audit dalam pengambilan keputusan strategis. Di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, MIS digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, menganalisis tren pasar, dan merencanakan strategi bisnis. Sistem ini membantu manajemen memahami kinerja perusahaan secara menyeluruh, mengidentifikasi masalah, dan mengambil keputusan yang tepat guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi perusahaan. Berikut analisis SWOT perusahaan Indofood. Analisis SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh perusahaan untuk merencanakan strategi sehingga dapat mengoptimalkan kekuatan, menimbulkan kelemahan, menciptakan peluang, dan terjadi adanya ancaman. Melalui analisis terhadap SWOT yang dimiliki oleh perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang untuk meminimalisirkan kelemahan dan ancaman. Kekuatan dari perusahaan Indofood yang pertama, perusahaan Indofood memiliki nilai brand yang terpercaya dan terkenal di kalangan masyarakat seperti mie instan, Lays, Bimoli, dan lainnya. Yang kedua, perusahaan Indofood menjangkau distribusi ke seluruh Indonesia dan memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan cepat. Yang ketiga, perusahaan Indofood memiliki manajemen keuangan yang relatif kuat dengan banyaknya anak perusahaan di berbagai bisnis. Yang keempat, perusahaan Indofood juga memiliki keahlian dalam cita rasa karena rasa yang sesuai dengan selera budaya lokal. Dan yang terakhir, perusahaan Indofood menyadari pentingnya pelatihan bagi karyawan. Poin kelemahan Indofood. Yang pertama, banyak divisi dan brand yang dikeluarkan di bawah naungan Indofood dapat membuat perusahaan terpecah perhatian dan kurangnya fokus dalam upaya inovasi dan pengembangan produk.
Yang kedua, rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku seperti minyak dan gandum yang mempengaruhi biaya produksi. Yang ketiga, Indofood mempunyai keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi yang menyebabkan belum terpenuhi seluruh permintaan pasar yang terus meningkat. Dan yang keempat, produk yang kurang terjangkau untuk kalangan bawah. Produk Indofood dinilai kurang bisa dipaksakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat dengan daya beli rendah karena harganya yang relatif mahal bagi kalangan tersebut. Adanya peluang yang dimiliki perusahaan Indofood, peluang merupakan faktor eksternal yang perlu dipelajari, yang di sini berarti peluang adanya kesempatan yang bisa digunakan oleh Indofood dalam meningkatkan dan mengembangkan produk. Beberapa peluang yang dimiliki oleh perusahaan Indofood, yang pertama, Indofood telah berhasil mendominasi pasar dalam negeri terutama melalui produk makanannya yang sangat banyak digemari oleh masyarakat, seperti Indomie. Melihat tingginya minat dan respon positif dari masyarakat, Indofood kini berada pada tahap yang tepat untuk memperluas jangkauan produknya ke pasar internasional. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan perusahaan sejenis. Banyaknya persaingan bisnis sekarang semakin ketat, apalagi dengan perusahaan yang punya produk mirip, tetapi Indofood bisa melihat di sini sebagai peluang. Misalnya, dengan bekerja sama dengan perusahaan pesaing, karena Indofood punya modal yang cukup untuk bersaing. Yang ketiga, pasar yang terus berkembang di semua kalangan, baik di bawah maupun menengah ataupun atas, menjadi peluang bagi Indofood untuk meningkatkan penjualan karena produk Indofood bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Yang keempat, gaya hidup praktis masyarakat saat ini juga menjadi peluang bagi Indofood. Selanjutnya ada threats atau ancaman, yaitu faktor eksternal yang bisa menghambat pertumbuhan, mengurangi keuntungan, atau bahkan membahayakan posisi perusahaan di pasar. Ancaman ini berasal dari luar perusahaan dan biasanya di luar kendali, seperti persaingan, perubahan kebijakan, krisis ekonomi, atau perubahan tren konsumen. Beberapa ancaman yang dialami perusahaan Indofood yaitu yang pertama, persaingan produk sejenis yang semakin kompetitif dan inovatif. Yang kedua, Indofood masih bergantung pada beberapa bahan baku impor. Yang ketiga, permintaan pasar yang belum terpenuhi. Jumlah permintaan pasar yang semakin meningkat, sedangkan kapasitas produksi atau ketersediaan barang yang terbatas. Yang keempat, persaingan harga dengan kompetitor membuat Indofood harus punya strategi khusus. Selanjutnya, mengenai rekomendasi perbaikan. Yang pertama, mengoptimalkan strategi pemasaran dengan memperluas segmen pasar, menghadirkan produk yang memiliki cita rasa khas lokal, serta pemanfaatan media digital seperti online shop untuk promosi agar dapat menjangkau lebih banyak minat pelanggan. Selain dua hal yang disebutkan, Indofood memperluaskan ekspansi pasar internasional. Yang kedua, diferensiasi produk. Artinya, Indofood perlu terus menciptakan produk yang inovatif dan mengikuti tren konsumen agar tetap bersaing, terutama di bidang mie instan. Misalnya, strategi kepemimpinan biaya rendah terlihat dari Indofood yang memproduksi mie instan dengan harga lebih murah, namun menggunakan bahan baku yang sama dengan pesaing seperti produk Supermie. Yang ketiga, pengelolaan biaya efisiensi operasional. Indofood perlu mengelola biaya operasional dengan lebih efisien. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengantisipasi perubahan harga bahan baku dengan menerapkan strategi pendanaan yang hemat serta menggunakan berbagai sumber bahan baku yang beragam. Yang keempat, perbaikan kualitas produksi untuk mengurangi produk cacat seperti bungkusan terbuka, mie patah, dan sebagainya. Hal ini perlu adanya perbaikan SOP di area sekitar produksi, mengevaluasi operator agar lebih terkoordinasi. Inilah gambar produk Indofood yang banyak dijumpai dan dibeli di berbagai penjualan seperti di supermarket. Produk-produk tersebut bisa dijangkau dan dibeli di supermarket oleh konsumen. Ada Lays, Ketela, Promina, Indomie, minyak, dan sebagainya. Pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Indofood menerapkan berbagai strategi bisnis untuk menjaga stabilitas keuangan, seperti memperluas segmen dan ekspansi pasar, menghadirkan produk inovatif yang sesuai tren konsumen, serta memanfaatkan media digital untuk promosi. Selain itu, Indofood fokus pada efisiensi operasional,
pengelolaan biaya yang hemat, dan peningkatan kualitas produksi untuk mengurangi produk cacat dan mempertahankan daya saing di pasar. Sekian pembahasan materi mengenai perusahaan Indofood dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.